Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'mati iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan kuasa-Nya lah kita diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan juga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sampai kepada kita semua selaku umat akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, nama Ibu Rifa sebagai salah satu guru di SMK Samudra yang mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelumnya Ibu ucapkan selamat datang kepada peserta didik baru di kampus SMK Samudra. Mudah-mudahan kalian menjadi siswa-siswi yang cerdas, kreatif, dan religius. Amin ya robbal alamin. Seperti yang kita ketahui bahwa Islam sangat meninggikan dan mengutamakan orang yang senantiasa menghiasi dirinya dengan akhlak yang terpuji. Sebagaimana sabda Nabi yang artinya, sebaik-baik kalian adalah yang paling mulia akhlak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di kesempatan ini, Ibu akan memaparkan mengenai pentingnya akhlak terpuji dalam kehidupan remaja cerdas, religius, dan berkarakter. Di kesempatan ini, Ibu akan memaparkan mengenai pentingnya akhlak terpuji dalam kehidupan remaja cerdas, religius, dan berkarakter. Di dalam Islam ada yang dinamakan etika Islam atau yang biasa kita sebut adab dan akhlak Islamiyah. Adalah etika dan moral yang dianjurkan dalam ajaran Islam yang tercantum di dalam Al-Quran dan Sunnah, dengan mengikuti contoh dari teladan Nabi Muhammad yang di dalam akidah Islamiyah dinyatakan sebagai manusia yang paling sempurna akhlaknya. Definisi akhlak secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, maknanya adalah perangai atau tabiat, yaitu gambaran batin yang dijadikan tabiat bagi manusia. Sedangkan secara istilah, akhlak artinya sifat seseorang yang melekat dalam dirinya, yang kemudian dapat terlihat dari perilaku orang tersebut. Maka bila akhlaknya baik, perilakunya akan baik. Dan bila akhlaknya buruk, maka perilakunya akan buruk. Dalam Islam, akhlak merupakan buah dari sebuah keimanan, yang mana dalam Islam ini akhlak dibagi dua, akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Pengertian akhlak menurut Imam Al-Qurtubi, akhlak adalah sifat-sifat seseorang sehingga dia dapat berhubungan dengan orang lain. Kedudukan adab dan akhlak. Terdapat banyak dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menyebutkan tentang tingginya kedudukan seseorang yang beradab dan berakhlak yang baik. Di antaranya, dalil dari Al-Quran terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 134 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis-sarai wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dalam QS Al-Ahzab ayat 21 yang artinya
Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Adapun dari as-sunnah, yaitu hadis-hadis Nabi, yang pertama, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Sesungguhnya orang yang terbaik dari kalian adalah orang yang terbaik akhlaknya. Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Tidak ada sesuatu yang lebih berat timbangannya di hari kiamat dibanding akhlak mulia. Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat tempatnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling mulia akhlaknya. Ruang lingkup akhlak mulia. Ruang lingkup akhlak yang terpuji adalah mencakup hubungan terhadap sesama manusia, juga hubungan hamba terhadap Allah. Secara umum, jika ditinjau dari objeknya, adab dan akhlak mulia dalam Islam bisa ditemui di dalam 5 objek. Yang pertama, adab kepada Allah, yaitu bagaimana cara kita beribadah dengan baik kepada Allah, dengan mematuhi segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, adab kepada Al-Quran, yaitu bagaimana cara kita memuliakan Al-Quran dengan cara membaca, mengamalkannya. Yang ketiga, adab kepada Rasulullah, yaitu bagaimana cara kita memuliakan Rasul dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Yang keempat, adab kepada diri sendiri, yaitu bagaimana kita menjaga diri kita dari perbuatan yang tidak baik atau tidak menzalimi diri kita sendiri. Yang kelima, adab kepada makhluk Allah yang lain, yaitu bagaimana cara kita menyayangi sesama makhluk Allah. Adapun adab dalam hubungan terhadap sesama makhluk mencakup yang pertama, menahan diri untuk tidak menyakiti. Yang kedua, mencurahkan kemurahan hati dan dermawan, jiwa, kedudukan harta, dan ilmu kita. Yang terakhir, menampakkan wajah yang ramah, ceria, dan berseri. Itu untuk ruang lingkup akhlak mulia. Selanjutnya, urgensi adab dan akhlak penuntut ilmu. Menurut Imam Asy-Syafi'i, pentingnya adab untuk orang yang menuntut ilmu ialah yang pertama, adab dalam menuntut ilmu adalah sebab yang menolong mendapatkan ilmu. Maksudnya, adab itu sebagai sebab seseorang mudah mendapatkan ilmu. Maka ketika adabnya baik, dia akan dimudahkan untuk mendapatkan ilmu. Yang kedua, adab dalam menuntut ilmu adalah sebab yang menolong berkahnya ilmu. Maksudnya, adab itu sebagai sebab seseorang itu mendapatkan ilmu itu barokah. Yang ketiga, adab merupakan ilmu dan amal. Maksudnya, adab itu adalah ilmu dan amal itu sendiri. Adab bagian dari ilmu dan amal. 4. Adab terhadap ilmu merupakan adab kepada Allah dan Rasul. Maksudnya, ketika kita beradab, maka kita akan tahu cara beribadah kepada Allah dan Rasul dengan baik. Yang kelima, adab yang baik merupakan tanda diterimanya amal. Ketika adab kita baik, maka insya Allah amalan kita akan diterima. Selanjutnya, di antara adab dan akhlak yang disyariatkan. Yang pertama, beradab dan berakhlak mulia dalam bermasyarakat, mencintai saudara sebagaimana mencintai diri sendiri, hormat kepada orang tua dan guru, memuliakan tamu dan tetangga, berbuat baik kepada teman, menolong saudara yang kesulitan,
membalas kejelekan orang lain dengan kebaikan, berterima kasih atas kebaikan orang lain, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menjaga tangan dan lisan, dan selalu berdoa untuk senantiasa mempunyai akhlak atau adab yang baik atau terpuji. Untuk selanjutnya hadis Nabi, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Terakhir ada kata mutiara yang perlu kita renungi, yaitu orang yang tak beretika adalah orang yang tidak mengetahui bahwa di atas ilmu itu ada adab. Terakhir Ibu sampaikan, mudah-mudahan kita senantiasa dapat memperbaiki dan muhasabah diri menjadi umat akhir zaman yang selamat dengan pelantara akhlak yang baik kita di kemudian hari. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.